Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hari demi hari ucapan syukur itu yang selalu mengalir dari hati kami. Apapun yang terjadi Tuhan, biarkan ucapan syukur itu yang mengalir dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang sama. Di bukit maupun di lembah Engkau Tuhan yang sama. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia. Dan Engkau Bapa yang teramat baik buat hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami minta Tuhan, turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami bisa mengerti, buat kami bisa menangkap akan firman-Mu. Buat sekali lagi Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Dan biar setiap langkah kami Kau jaminkan kesetiaan dan ketepatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sekali lagi hamba mau serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Ini mimbar-Mu, ini anak-anak-Mu, ini acara-Mu Tuhan. Mari beracara di tengah-tengah kami. Mari lawat kami sekali lagi. Dan buat hari ini kami pulang dengan kemenangan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap menerima berkat-Nya sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekali lagi lebih semangat lagi, shalom. Nah, oke. Saudara, ini adalah pertama kali saya ke tempat ini. Jadi ini sebuah kehormatan bagi saya dan sebuah blessing juga dalam hidup saya jika hari ini saya boleh melayani Tuhan di tengah-tengah saudara semua. Biasanya ke Solo tapi nggak ke sini saudara ya. Tapi hari ini saya mengucap syukur saya ada di tempat ini dan saya percaya biar malam hari ini sekali lagi biar Tuhan melawat dan memberkati kita semua. Oke, saudara, hari ini saya beri judul A More Excellent Sacrifice. A More Excellent Sacrifice. Oke, apakah PPT-nya ada? Yes, oke. Saudara, mari kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tapi kalau dalam terjemahan New King James Version dikatakan faith at the dawn of history. By faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Alkitab berkata Habel itu memberi persembahan kepada Allah korban yang lebih baik, tapi Alkitab dalam terjemahan a more excellent sacrifice. Saudara, dan ini level yang lebih ajaib lagi. Ini bukan lagi tentang baik dan jahat atau baik dan buruk, bukan lagi level di mana baik dan lebih baik, tapi excellent. Bahkan kita berkata lebih dari excellent, more than excellent. Dan kalau ketika kita bicara tentang excellent, maka kita sedang berbicara tentang mutu atau kualitas dari korban yang lebih daripada excellent. Saudara, dan hari ini saya bicara korban bukan hanya sekedar tentang uang. Korban tidak pernah berbicara hanya sekedar tentang materi, saudara. Tapi bagaimana cara kita melayani Tuhan, bagaimana kita pelayanan, bagaimana apa yang kita letakkan di hadapan Tuhan, itu harus dengan value atau nilai yang lebih baik atau more excellent, saudara. Saudara, karena saya percaya korban itu tidak pernah selalu berbicara tentang materi, saudara. Korban bisa bicara tentang hidup, korban bisa bicara tentang waktu, korban bisa bicara mungkin dengan apapun yang kita sukai dan kita korbankan itu di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, hari-hari ini Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang memberi more than excellent. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Nah, pertanyaan sekarang, why more excellent? Kenapa harus more than excellent? Mari buka sama-sama Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini adalah kisah tentang Adam dan Hawa. Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, kata setelah beberapa waktu lamanya dalam bahasa Inggris itu dikatakan at a specific appointed time, dalam waktu yang sudah ditetapkan. Maka sebenarnya waktu kapan kita berkorban itu sudah ditetapkan. Jadi bukan semau-maunya kita dan bukan hanya saat emosi sesaat kita, saudara. Tapi sebenarnya pada waktu itu pun sebenarnya sudah ditetapkan kapan untuk kita memberi korban, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, saudara. Dan kita harus mengikutinya karena ketika waktu sudah ditetapkan, maka itu adalah atas kemauan Tuhan dan bukan sekedar luapan emosi sesaat kita, saudara. Saudara, saya ini orang yang suka memberi korban ke Tuhan. Waktu saya SMP, SMA, saya suka memberikan korban saya ke Tuhan, yaitu handphone saya, saudara. Saudara, tapi hari itu yang saya lakukan adalah luapan sesaat saya. Karena saya ngelihat papi saya khotbah dengan luar biasa, saat orang memberi persembahan dengan tangisan, keluar, saudara. Saya juga mau. Tapi tanya Tuhan juga enggak. Waktunya kapan juga enggak tanya Roh Kudus. Saya langsung cemplungin. Dan karena itu gereja papi saya sendiri, saya nyemplungin Sabtu, Senin udah nyampe rumah lagi. Saudara. Karena begitu lihat, loh kok fotonya kok Bapak. Ketahuan handphone saya. Wah. Dikembalikanlah ke papi, Pak ini handphone anak Bapak dicemplungin. Nah. Dan papi saya tahu itu luapan sesaat saya. Bukan karena saya tulus memberi untuk Tuhan. Dikembaliin. Sudah saya bergulat dengan papi lakukan itu mungkin berbulan-bulan. Tiap minggu saya cemplungin. Tiap minggu. Dan selalu Senin kembali lagi ke rumah saya. Sudah kan ada di depan, dia bilang satu ambil handphone. Kok kembali lagi? Ya, bilang. Dia bilang, nak kamu ini memberi bukan karena Tuhan. Kelihatannya rohani, lu Tuhan ternyata rohana. Saya kasih karena luapan sesaat. Dan saudara, itu bukan korban yang Tuhan suka. Korban yang semau-mau kita itu bukan Tuhan, itu bukan sesuatu yang Tuhan suka. Saudara. Wanginya, harumnya itu beda. Saya bisa ngerti ya maksud saya ya. Saudara, tapi sekali lagi, ketika waktunya saja ditetapkan oleh Tuhan, maka apa yang harus kita korbankan, itu kita harus bergerak atas dasar rema dan kairos Tuhan. Kapan, apa, bagaimana harus berdasarkan rema dan kairos Tuhan. Itu tidak boleh karena omongan orang lain, itu tidak boleh sekedar karena emosi kita, itu tidak boleh apalagi karena motivasi kita yang salah. Tapi kita harus bergerak berdasarkan rema dan kairos Tuhan. Kapan, apa, dan bagaimana caranya kita meletakkan korban itu. Semua harus berdasarkan rema dan waktu Tuhan. Dan kalau saudara bertanya bagaimana caranya untuk kita bisa memberi dalam ketepatan. Satu yang bisa mengarahkan kita cuma Roh Kudus. Alkitab berkata hujan awal dan hujan akhir. Kata hujan awal itu adalah moreh yang artinya adalah guru atau pemanah. Dan Alkitab berkata taruhlah guru, your teachers, 7 roh Allah, Roh Kudus, taruh di tempat di hatimu, di mana matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar. Dan dia akan berkata this is the way, walk in it. Inilah jalannya, maka berjalanlah. Itu siapa? Roh Kudus. Dan tidak ada teorinya. Oh kalau begini kita harus begini korbannya. Oh kalau kita begini harus begini. Gak ada teorinya. Karena itu sesuatu yang kita beri dari hidup kita ke Tuhan. Saudara, dan satu-satunya yang bisa mengarahkan kita itu cuma Roh Kudus. Satu-satunya yang mengerti hati Bapa itu cuma Roh Kudus. Dan dia curahkan di tengah-tengah kita. Why?
supaya kita terus bisa menyenangkan hati Bapa kita di surga. Saudara, ini yang saya percaya, apapun yang kita kerjakan memang tidak pernah berurusan atau berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan beri di tengah-tengah kita. Iya, saudara. Tapi sekali lagi ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Saudara, ketika berkorban sudah menjadi tekanan dalam kehidupan kita, jangan berkorban. Lebih baik jangan berkorban. Karena apa yang kita beri ke Tuhan justru adalah seperti makanan busuk. Dan bukan makanan yang harum, yang wangi kita berikan kepada Tuhan. Saudara, kita berkorban itu bukan karena sekedar kita takut masuk neraka. Saudara. Kita meletakkan karena kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan kita. Kita letakkan itu karena kita tahu itu yang harusnya menjadi jatah dan bagian kita. Tapi mari kita lanjutkan lebih dalam lagi. 1 Samuel 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kalau saudara perhatikan, waktunya salah, caranya salah, tapi terlebih apa? Motivasinya salah. Dia memberi korban karena takut dan berpikir bahwa persembahan itu seperti uang suap. Saudara, dan ini yang cukup mengerikan bagi saya. Karena saya melihat ada begitu banyak orang yang akhirnya memberikan persembahan seperti uang suap. Tuhan, aku tidak mau miskin, aku kasih engkau persembahan. Karena katanya perpuluhan itu akan mendatangkan berkat dalam hidupku. Tuhan, aku memberikan hidupku. Kenapa? Katanya kalau memberikan hidup ke Tuhan, aku jadi kaya raya. Tuhan, anakku mau kuliah. Aku kepikir diam dulu, ya udah aku sedekah. Aku memberikan uang, aku membantu orang-orang panti asuhan. Karena apa? Motivasi itu. Dan motivasi yang salah itu hanya akan membuat kita bau harumnya itu tidak sedap. Dan seperti yang saya katakan, apa yang kita berikan justru sesuka hati kita. Karena apa? Kita pikir itu uang suap. Saudara. Kita pikir kalau kita sudah memberikan korban apa saja yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Kita akan berpikir Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan. Atau bahkan yang lebih parah, Tuhan akan melakukan apapun yang kita mau. Jadinya yang kita itu diciptakan atau kita apa, saudara? Ya. Tanpa kita sadari kita suka menyuruh-nyuruh Tuhan. Tanpa kita sadari kita yang suka memerintah Tuhan. Padahal dia yang menciptakan kita, saudara. Dan bukan sebaliknya. Saudara, Tuhan itu tanpa kita dia bisa apapun kok. Dia gak butuh kita. Dia bisa pakai, saya seringkali ingetin diri saya, dia bisa pakai binatang, dia bisa pakai anjing, dia bisa pakai kucing buat khotbah. Dia bisa pakai kodok tiba-tiba khotbah. Dan bayangkan aja kalau anjing khotbah, berapa juta jiwa yang akan kembali ke Tuhan. Ya kan? Karena mereka akan kagum melihat ada anjing bisa ngomong dibandingkan saya. Tapi hari itu saudara, sekali lagi saya berkata, ya Tuhan, kadang kita ini lupa tahu diri. Dan itu yang perlu kita selalu hati-hati dan waspadai dalam hidup setiap kita. Sedangkan Tuhan melihat semuanya, terlebih hati kita. Dia tidak pernah pandang sekedar apapun, harta benda atau apapun yang kau berikan di tengah-tengah kita. Tapi yang dia lihat apa? Motivasi hati kita. Saya tahu kenapa saya cemplungin handphone saya. Motivasi hati saya supaya saya dapat handphone baru. Karena tiap kali saya cemplungin itu handphone, besok pagi saya akan tuker koran yang hari itu keluar
Saya tukar dengan koran yang lama yang ada gambar handphone yang saya mau gede. Dan tiap pagi papi saya akan lihat handphone itu. Dia akan buka, loh Sa kok ini lagi? Kemarin udah, oh enggak apa-apa, coba dilihat lagi. Siapa tahu ada berita yang penting. Dan papi saja tahu kok, apalagi Tuhan. Handphone kan mau baru, enggak nih lo. Punyamu yang lama, enggak jadi. Dan saya cemplungkan itu karena apa? Saya udah bosan dengan handphone saya. Saya pengen handphone yang baru. Lihatnya keren, saudara. Hari itu muncul Nokia, sliding ke atas kayak communicator. Saudara. Saya mau yang itu, karena keren buat saya. Kebanyakan nonton film sih, saudara. Maunya kayak gitu handphonenya. Padahal ya gunanya sama aja, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih apa. Tapi apa sih yang Tuhan lihat? Motivasi itu, saudara. Sudah dari itu saya cemplungin terus-terusan. Saya bilang, kenapa sih harus beli handphone baru? Papi saya tanya, kenapa sih Sa? Karena handphoneku udah kuberikan ke Tuhan, Papi. Kelihatannya rohani kan, tapi rohana. Dan itu yang sering kali terjadi. Kita kasih ke Tuhan kan apa? Motivasi. Ada kita berkata ini uang suap buat engkau Tuhan. Supaya engkau memberkati aku. Supaya hidupku oke. Supaya semua aku mau lancar. Supaya Tuhan melakukan apapun yang dikehendaki hatiku. Tapi sekali lagi Tuhan merindukan korban yang more than excellent. Karena motivasi hati kita untuk menyenangkan Dia, saudara. Bukan yang lain, saudara. Tapi yang kedua, Alkitab berkata by faith. Dan iman timbul dari pendengaran akan rema. Tapi saudara, by faith and by obligation atau kewajiban tanpa pengertian akan berbeda. Iman tok, saudara. Kewajiban tok, saudara. Tapi tidak ada pengertian, itu akan menjadi sangat berbeda. Karena saudara kalau perhatikan hari itu Habel memelihara kambing domba saja sudah sesuatu yang berbeda. Karena saudara belum mengerti manusia itu baru makan daging binatang setelah air bah. Tapi kenapa Habel memelihara kambing dan domba? Karena dia tahu, saudara, gak mungkin Adam dan Hawa tidak cerita ke Habel dan Kain. Gak mungkin dong saudara, ya kan? Saudaranya sebagai orang tua, pasti kan suka memberi wejangan. Dulu mama papa itu ya nak, ya kan? Dulu waktu muda, gak kayak kamu. Wah. Dulu papa muda kayak itu susah, begini, ya kan saudara? Saya itu, papi saya hampir-hampir gak pernah cerita, tapi saya yang selalu tanya. Papi dulu kalau miskin tuh gimana? Karena waktu saya lahir, sudah diberkati Tuhan. Dan sudah pindah ke rumah yang hari ini sampai sekarang saya tempati. Tapi zaman saya sebelum lahir, kakak-kakak saya itu lahir di saat ekonomi papi saya parah banget. Gak bisa beli susu, rumah selalu kebanjiran. Bahkan katanya seminggu setelah saya lahir, saya sempat ngerasain kebanjiran ngapung pakai kasur. Tapi setelah itu Tuhan berkati bisa pindah rumah. Jadi saya gak pernah ngerti rasanya jadi susah, saya gak pernah tahu. Dan saya tanya papi itu waktu susah tuh gimana? Papi saya kan mulai cerita. Gini loh Sa, dulu tuh papi tuh susah sampai kayak gini. Kamu tahu kan rumah engkong kecil banget. Sampai sekarang, sampai sebelum terakhir beliau dibawa pulang Tuhan, masih di tempat yang sama. Gangnya kecil, cuma muat satu mobil. Dan papi saya bilang ini loh nak, ini loh begini. Masa sih gak mungkin Adam dan Hawa tidak cerita? Gak mungkin, pasti cerita. Ya kan saudara? Dia kan cerita gini loh nak, dulu hidup kita tuh luar biasa di Taman Eden. Ya. Dan terus kenapa Pak kok kita jadi begini? Ya karena dosanya mama sama papa. Ya kan saudara loh, pasti kan tanya. Dia pasti Adam dan Hawa cerita, gak mungkin gak. Dan menurut saya, kenapa bisa sampai Habel memberikan persembahan kambing domba? Karena dia tahu dan dia dengar dari Adam dan Hawa. Kan menurut saya Habel mengerti seberapa pentingnya kambing dan domba di hadapan Tuhan. Karena dulu sebelum menjadi makanan kita semua, saudara. Kalau saudara lihat di Kejadian 9 ayat 3 sampai ayat 4. Alkitab berkata segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu. Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ya, emang belum makan, saudara. Tapi hari itu Habel mendengar
Bagaimana ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, bukan telanjang. Tapi Tuhan memberikan pakaian, sebagaimana ditulis di Kejadian 32:1. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Saudara, dan ini bukan sekedar menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa, tapi sebenarnya Tuhan sedang mengembalikan seluruh martabat, hak dan posisinya Adam dan Hawa. Kok bisa? Saudara perhatikan di banyak kisah lainnya. Ribkah, bukan Ibu Ribkah yang ini ya saudara ya. Ibu Ribkah yang ada di Alkitab. Banyak dulu saudara zaman sekolah ditanya, saya paling suka salah jawab. Suaminya Ribkah siapa? Nah, saya bisa ke perut Thomas. Ribkahnya berbeda saudara ya. Ini Ribkah yang ada di Alkitab saudara. Dia mengenakan jubah Esau kepada Yakub. Tapi jubahnya apa? Dari kulit binatang. Yakub memberi Yusuf jubah yang berwarna-warni, jubah imam besar Harun, jubah Yonatan untuk Daud. Yang terakhir anak bungsu yang kembali. Anak bungsu ketika dia kembali yang dikembalikan cincin tapi kemudian jubah. Karena sebenarnya itu seperti apa? Sedang dikembalikan haknya, martabatnya, semua posisinya sedang dikembalikan. Jadi Habel ini tahu, loh Tuhan ini dengan kambing domba ini spesial. Tuhan bukan vegetarian nih. Dia tahu. Dan itulah kenapa dia menggembalakan kambing domba. Ada obsesi ilahi dalam hidup Habel yang dia berkata, suatu saat aku akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Suatu saat aku akan memberikan sesuatu yang dulu pernah Tuhan berikan kepada ayah dan ibuku. Aku yang akan memberikan kepada Tuhan. Ada sebuah obsesi ilahi, saudara. Tapi terlebih ajaib Roma 13 ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dia siapa? Anak domba. Jadi sekali lagi, Habel memberikan korban bukan asal-asalan. Tapi ada dasar pengertiannya. Yang membuat akhirnya Habel memberikan persembahan korban yang benar. Dan tidak sesuka hatinya. Dan sekali lagi, karena yang Tuhan suka itu seringkali berbeda dengan apa yang kita suka. Justru dia berkata, dia sangat suka kepada orang-orang yang jiwanya yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tuhan tidak pernah pandang gini. Itu apa? Korban. Sekali lagi, korban tidak selalu berbicara tentang harta. Tapi korban bisa bicara tentang hidupmu, hatimu yang sedang remuk. Yang tidak engkau mencoba mengambil alih, tapi engkau memilih meletakkan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah korban sembelian yang begitu menyukakan hati Tuhan. Saudara, karena seringkali yang saya lihat ada begitu orang suka memaksakan. Saya sukanya ini. Jadi Tuhan mau enggak? Kalau enggak mau enggak usah. Lah kok malah nantang. Ya. Lu kadang saya tuh sedih loh saudara. Karena bayangin ya, ini sesama manusia aja loh. Tuhan itu kan pribadi ya. Dia bukan gak ada perasaan, no, dia punya perasaan, dia itu pribadi. Saudara, ketika ini dengan manusia aja, saya itu berkali-kali suka ketawa ketika papi saya itu sering cerita gimana beliau suka mendeklarasikan dan memproklamirkan bahwa beliau itu gak suka bawang putih. Ya kan saudara, selalu kalau saudara sering dengan khotbahnya, beliau kan kenal siapa Petrus Agung gak suka bawang putih. Tapi ada orang-orang yang sudah tahu pun tetap dikasih gak? Kasih. Alasannya karena saya suka bawang putih. Jadi bapak datang ke tempat saya harus makan bawang putih. Itu kira-kira dimakan, ditelan tuh mau muntah gak? Saya tuh ketawa, saya bilang, papi ini ya gak apa-apa lah, Mbak Tuhan kok gitu banget. Saya bilang, ya gak suka ya udah. Sampai sekarang ngalami sendiri saya. Saya pernah ngalami di mana saya tuh juga gak suka buah. Saya tuh gak suka buah, saya tuh gak bisa, terutama saya tidak bisa makan pisang maupun durian. Buat saya itu melenyek-melenyek gak jelas. Saya bilang, enggak lah, saya bilang. Kalau pisangnya digoreng sampai tepungnya lebih banyak daripada pisang saya mau. Tapi kalau pisang mentah begini, saya lihat keponaan saya makan pisang aja saya kabur. Pisang katanya gak ada bau, buah saya tuh ada baunya.
Apalagi durian, saya mau dicoba, diyakinkan berapa ratus ribu orang pun, saya nggak akan makan durian. Karena saya nggak suka, saya tuh makan dengan indera ciuman saya, penciuman saya. Saya ada orang kan bisa ya saudara ya, meskipun bau, tapi pasti bisa makan, saya nggak bisa. Karena buat saya ya baunya itu ya rasanya. Jadi saya nggak bisa. Tapi sejujurnya selama saya pergi kemanapun saya nggak pernah ngomong, saya nggak suka pisang ya, saya nggak suka buah ya. Jadi jangan kasih saya buah, saya nggak pernah ngomong loh. Tapi seringkali Tuhan tuh juga nggak pernah ngomong sih, saudara ya. Dan itulah kenapa kita butuh Roh Kudus. Saya nggak pernah ngomong, tapi ketika saya datang ke satu tempat, mereka tahu saya nggak suka buah, mereka tahu. Tapi karena mereka suka buah, disuguhkan di depan saya. Loh, saudara saya tuh bingung. Saya lihat dari berbagai macam buah ini kok nggak ada yang saya bisa makan. Tapi kalau nggak makan kok nggak sopan. Nah, tapi sekali lagi ketika saya bilang, oh maaf saya tuh kurang suka buah. Nah, begitu saya ngomong begitu saya akan dapat pelajaran panjang, lebih panjang daripada khotbah saya tentang kesehatan memakan buah. Loh, saya tuh tahu buah itu sehat tuh, saudara. Saya juga tahu, saya tahu. Saudara. Tapi gak bisa, namanya gak bisa, mau apa? Saudara. Bawang putih sehat, iya saya tahu. Saya suka lihat Joshua kalau tiap pagi saudara, makan bawang putih mentah digaduk. Saya tahu lebih baik saya minum vitamin, saya makan sayur, saya lebih milih itu. Saudara. Tapi sekali lagi dipaksain. Harus makan, saya harus makan. Saudara, dan saya masih ingat pernah saudara. Saya coba makan, saya lari ke toilet, saya muntah. Pulang-pulang, gak sopan kamu ya maaf. Saya bilang, minta maaf ya tante, bukannya bermaksud pengen ngeluarin, tapi keluar sendiri. Tapi sekali lagi orang tuh bisa begitu loh saudara. Memaksakan yang kita suka, kita kasih ke orang lain. Loh selera orang kan beda-beda. Tapi sekali lagi ada banyak orang gini, loh Tuhan kan terima apa adanya. Ya ngasih sesuka kita lah. Memang Tuhan itu kita terima kita apa adanya. Saudara. Tapi sekali lagi, seringkali Tuhan sedih kalau kita memberi bukan seperti yang dia mau. Saudara. Tapi kita memberi apa yang kita mau. Dan itu seringkali menyedihkan hatinya. Dan itu bukan korban yang sedang dia cari hari-hari ini. Dia tidak cari orang-orang yang well. Dia gak cari orang-orang yang sehat. Dia gak butuh orang-orang yang sedang segar, gak butuh. Saudara. Justru dia cari orang-orang yang remuk hatinya. Jiwanya sedang hancur. Itu yang dia kasih. Saudara ketika papi saya dibawa pulang Tuhan. Saya masih ingat hari itu Bu Iin kasih saya mic. Saudara, dan ketika hari itu saya belum pulang rumah sama sekali. Saya terus di gereja sampai 1 bulan lah saudara. Saya kondisinya masih kucel banget. Mandi juga cepet-cepet. Saudara, penampilan gak oke banget lah. Dan sejujurnya saya itu orang yang sangat-sangat minder. Saya orang yang sangat takut. Saya tidak pernah berani ngomong di depan banyak orang. Saya pernah promosikan acara youth dulu saudara. Papi saya di sini saya ngomongnya di ujung. Tapi pakai mic. Karena saya itu orang yang gak berani ngomong sebenarnya. Tapi ketika itu Bu Iin, saya masih ingat Bu Iin kasih saya mic. Dan tiba-tiba Bu Iin berkata gini, Sah, kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya bingung. Dan tiba-tiba muncul lagu yang berkata, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Dan ketika itu saudara, ketika saya nyanyi pertama kali, saya nangis di hadapan Tuhan. Saudara, orang gini, apa sih yang kamu korbanin ke Tuhan? Dan hari itu saya ngomong demek, saya bilang, Tuhan biar hari ini saya berikan orang yang paling saya cintai, saya kasihkan ke Engkau. Saudara, dan korban itu sakit saudara. Kalau gak sakit itu namanya bukan korban. Saudara, karena itu sakit saudara. Dan sampai sekarang saya masih ingat perasaan itu. Saudara, itulah kenapa tiap kali saya nyanyikan lagu itu, saya selalu keingat di hari ketika beliau dibawa pulang Tuhan ke surga. Dan hari itu saya didoakan oleh Bu Nani, dan Bu Nani berkata, Sah, kamu harus tahu kondisimu, hatimu tuh hancur berkeping-keping. Saudara, saya tuh nangis, saya tuh gak bisa ngomong apapun, saya tidak bisa menjelaskan apapun, saya cuma nangis di hadapan Tuhan. Tapi ketika itu saudara, Tuhan berkata, nak, kasih ke aku hatimu yang lagi remuk, kasih ke aku. Dan Tuhan bilang, kasih nak. Impianmu, masa depanmu, kasih ke aku.
kasih. Saudara, karena tanpa saya sadari sebelumnya saya bergantung ke papi saya. Saya bergantung, saya punya impian, saya akan S2, S3. Kalau perlu saya bisa pergi ke luar negeri tanpa saya mikirin biaya. Saya bisa lakuin apapun yang saya mau karena saya punya papi saya. Tapi hari itu saudara, ketika papi saya nggak ada, itu kayak hancur. Saudara. Rencana kehidupan saya udah planning hidup saya 5 tahun. Tapi tiba-tiba hancur semuanya. Tapi hari itu Tuhan berkata, nak, kasih kamu. Impianmu, masa depanmu, kasih kamu. Hatimu yang hancur, jiwamu yang berlubang, kasih kamu. Saudara, dan ketika saya kasih ke Tuhan, Tuhan gak berikan, nak kamu kasih ke aku, maka aku akan membuat begini. Dia gak ngomong. Dia cuma minta, kasih kamu. Saudara, dan hari itu saya nangis, saya nyanyikan lagu ini. Saya bilang, Tuhan, saya letakkan dia. Saya bilang, saya gak tahu masa depan saya. Saya nggak tahu kehidupan saya nggak tahu bagaimana caranya saya akan melanjutkan kehidupan saya nggak tahu. Tapi saya mau ngasih, saya letakkan di hadapan kamu. Dan hari ini apakah saya menyesal? Enggak. Saudara, karena dia adalah pembuat jalan yang terbaik yang pernah saya lihat. Ketika hari itu yang saya lihat adalah gunung yang begitu tinggi di hadapan saya. Yang hari itu yang saya adalah Goliat yang begitu tinggi di hadapan saya. Dan hari itu mungkin dia tidak singkirkan Goliat itu, saudara. Tapi dia Tuhan yang membuat jalan yang baru. Dia buat jalan untuk apa? Kita bisa melewatinya. Caranya gimana? Gak tahu. Saudara. Tapi hari ini yang dia minta, nak, letakkan dia di depan. Letakkan di tanganku. Letakkan di atas mezbah. Dan izinkan Tuhan yang akan membuat sebuah mahakarya yang begitu indah buat hidup setiap kita. Saudara, tapi hari itu ada persembahan yang hari itu Tuhan berkata sebuah persembahan yang Tuhan mengindahkan persembahan itu. Saudara, ketika dia berkata Tuhan mengindahkan, artinya Tuhan memandang dengan gairah sampai ada api passion yang keluar dari hidup Yesus. Saudara, kalau saudara lihat ada sebuah cerita hari itu ketika Elia sebelum dia menjadi takut, saudara. Elia adalah orang yang memberikan korban dengan begitu spesifik. Saudara. Kalau saudara baca ulang, saudara akan melihat bagaimana hari itu dia ambil 12 batu menurut suku dari Yakub. Dia mendirikan batu, dia membuat parit, dia kasih 2 sukat benih, dia susun kayunya, dia potong lembunya, dia taruh di atasnya, dia kasih air di sekitar paritnya. 1 kali dia berkata lagi, kasih lagi. 2 kali lagi, kasih yang ketiga lagi. Tapi hari itu dan apa yang terjadi, dia tunggu sampai petang. Dan ketika itu motivasinya adalah supaya orang-orang melihat kuasa Tuhan. Dan tiba-tiba boom, api Tuhan menyambar. Ya, tiba-tiba api Tuhan menyambarkan apa tuh? Ada sebuah passion, Tuhan mengindahkan sampai keluar apinya. Saudara. Dan tiba-tiba api turun dari langit, membakar mezbah itu dan membuat orang-orang semua sekitarnya melihat dan kembali kepada Yesus. Ya, dan kalau saudara perhatikan timingnya, dia tunggu sampai petang, dia gak sembarangan. Waktunya, caranya, korbannya, motivasi hatinya. Dan hari itu ketika dia dapat itu benar di hadapan Tuhan, Tuhan mengindahkan dan tiba-tiba apinya itu keluar. Dalam kehidupan kita, apa yang sedang kita letakkan? Saudara, saya bukan berkata Tuhan itu ribet atau Tuhan itu ruwet, enggak. Tapi seringkali kita memberi tidak seperti yang dia mau. Tapi ketika engkau memberi seperti apa yang dia mau, disitulah tiba-tiba dia akan munculkan passionnya, apinya, gairahnya. Seperti wanita yang menyentuh jubah Yesus dan tiba-tiba ada power yang keluar mengalir. Saudara, beberapa bulan lalu lah ya, berarti bulan lalu Mei awal. Saudara. Mei awal Tuhan suruh kita buat acara di Timika KKR 6 hari. Saudara, dan sejujurnya 3 minggu sebelumnya kami ini masih ada di Bali. Saya percaya mungkin ada beberapa dari saudara dengar Bahtera buat di Bali. Dan kita dipencar di beberapa titik. Jadi fokus kita itu sudah kebagi-bagi.
Dan kita cuma punya waktu 3 minggu untuk menyiapkan KKR 6 hari. Saudara, kalau nyiapin di kota sendiri lebih gampang. Ya, saudara. Tapi ini di Papua, saudara, jauh. Di Timika. Saudara. Dan 3 minggu sebelumnya gak ada uang. Saya bilang jujur ke Tuhan, saya bilang Tuhan, saya gak punya uang. Saya butuh ratusan juta, tiketnya aja udah ratusan juta. Saudara. Saya gak punya uang. Dan saya berkata kalau saya kuras uang yang hari ini saya punya, bulan depan full timer saya gak bisa dapat gaji. Dan saya gak bisa ngasih orang makan. Dan hari itu saya bergulat, saya bingung dan segala macam. Terlebih saudara, kita buat ada pasar murah di hari terakhir. Yang kita harus mengisi itu, pasar murah gak ada yang jualan kan. Apa bukan pasar murah saudara. Panggung gembira doang saudara. Tapi saya bilang Tuhan ini mau jualan apa? Saya bilang gak tahu mau jualan apa, gak ada uang. Dan yang lebih parah lagi kita itu pakai kupon door prize yang sudah lama saudara. Stok lama kita keluarin untuk kita bagi. Nah barulah kita sadar bahwa di kupon door prize itu di ujungnya itu ada gambar hadiahnya. Sepeda motor 1, kulkas 1, TV 1, mesin cuci 1, dan lain-lain lah saudara, apalah. Lah kan gak mungkin toh saudara, saya udah bagi, berkata, motor, ya datang sepeda, kan gak mungkin. Saudara itu berkata gimana? Saudara. Dan hari itu saudara, saya bergulat 3 minggu tuh saudara, saya udah kirim anak saya ke sana udah. Beberapa saya kirim sampai sebulan, saudara, hampir sebulan di Papua. Termasuk anaknya Bu Ripkah, saudara. Sampai sudah cukup menyatu dengan Papua. Sampai kalau joget kayak orang Papua. Saudara, dan sejujurnya saya struggle, saya bingung, saya datang ke Tuhan. Saya gak cari siapapun. Saya masuk ke kamar, saya bilang Tuhan, saya golin siapa dong? Saya bilang, siapa gitu Tuhan, kau gerakkan hatinya untuk menaruh korban yang terbaik buat engkau. Karena itu memang gak ada transferan buat Timika tuh gak ada. Saudara, emang gak ada. Saudara, saya bilang Tuhan ini gimana? Saya bilang. Dan tiba-tiba saudara, Roh Kudus tuh ngomong di hati saya. Dia bilang gini, Sa, kenapa sebelum kamu suruh orang lain meletakkan korban, kenapa enggak kamu duluan yang meletakkan korban? Saya bingung. Saya bilang Tuhan, saya enggak punya uang. Karena selama ini kalau Tuhan berkati saya itu jelas saudara, ini buat ini buat ini. Dan saya enggak pernah nge-cross, saya enggak pernah nyilang gitu. Saya enggak berani lah saudara ya. Saya enggak berani Tuhan suruh ini, saya pakai sesuai dan saya enggak pernah cross. Dan saya bilang Tuhan, saya enggak punya uang spare untuk saya buat kegerakan, gak ada. Kok gak kasih saya uang? Saya bilang saya ini cuma alat. Saya bilang uang dari engkau saya kasih, kayak kasih. Saya gak pernah keikat dengan uang. Tapi saya bilang saya gak punya uang. Dan tiba-tiba Roh Kudus gini, tapi kamu punya mobil. Ketika saya ngomong, saya nangis maleman. Karena saya tahu Tuhan gak ngomong mobil yang mana. Saya punya 2. Tuhan gak ngomong yang mana. Tapi saya tahu Tuhan mau yang mana. Saya tahu. Dan yang Tuhan mau adalah mobil pemberian papi saya. Wah, mobilnya tua. Udah lumayan senior lah, saudara ya. Udah enggak semuda yang lain. Tapi buat saya value-nya itu loh. Nilainya. Karena itu pertama kali saya diajarin nyetir sama papi, saudara. Dan bagi saya mobil itu sebuah warisan yang selama ini saya jaga. Saya pastikan mobil ini tetap oke, saya pastikan mobil ini tetap lancar, gigi-giginya semua masih bagus. Gak ada yang rusak. Bahkan bagi saya ini sebuah warisan dari papi yang saya pernah ngucap, saya gak akan jual ini mobil. Saya pernah ngucap. Karena bagi saya value dan nilai di dalamnya, semua memorinya itu yang terpenting buat saya. Tapi sampai ketika malam itu, Tuhan berkata, nak kasih. Dan hari itu Roh Kudus berkata, Sa, kamu terima mobil itu. Papimu berkata itulah kado kedewasaan buat kamu. Karena beliau kasihkan saya ketika saya umur 17 tahun. Dan itulah pertama kali saya keluarkan buku Berapakah Usia Rohanimu. Dan hari itu papi saya berkata, Sa, ini kado kedewasaan buat kamu. Kamu sudah dewasa, pakai mobil ini, pelajari mobil ini, nyetir sendiri, gak perlu pakai supir. Tapi hari itu Roh Kudus berkata, sekarang nak,
berikan kepada Tuhan sebagai korban kedewasaan. Saudara, semalaman saya nangis. Saya bilang, Tuhan ini gak pernah tentang barangnya, saya bilang. Tapi ini terlalu berharga buat saya. Sudah dari itu sudah semalaman saya dengan anaknya Bu Ripkah yang kedua Sally. Dia lihat saya nangis semalaman. Karena saya bilang ke Sally, ini bukan masalah harganya. Saya bilang. Tapi buat saya nilai di dalamnya itu sulit buat saya lepasin. Dan saya bilang sakit ya. Saya bilang Roh Kudus. Tapi sakit ya. Dan Roh Kudus berkata ya namanya juga korban. Kalau nggak sakit namanya door prize. Kalau sakit ya namanya korban. Ya korban apa enggak? Saya masih ingat hari itu Papi pernah khotbah tentang 2 mimbar, 2 mesbah. 1 mimbar dengan segala kemuliaannya yang luar biasa. Yang 1 mimbar adalah teriakan. Karena apa? Korban diletakkan. Semua mesbah penyembahanmu semua diletakkan. Yang dapat teriakan, jeritan, rasa sakit. Saudara itu berkata, ya karena kamu lagi di situ. Nah, dan setiap acara itu selalu ada 2 mimbar. Yang kelihatan orang adalah segala kemuliaannya. Tapi di balik itu ada mimbar korban, ada mesbah yang harus kita berikan ke Tuhan. Tapi hari itu saya bilang, Tuhan gak apa-apa saya kasih kok ke engkau. Tapi bentar ya Tuhan, daging nih loh. Tapi saya ngucap, dalam malam itu saya chat koko ipar saya. Saya bilang, Koh, saya mau jual mobil saya. Dan semua keuntungan saya bilang carikan harga yang paling tinggi. Ada koko ipar saya juga jual beli mobil juga. Tolong carikan yang harga paling tinggi. Uangnya transfer langsung ke yayasan. Jangan kasih ke saya nggak ambil sepeser pun. Transfer langsung. Saya kasih hari ini buat Tuhan. Soalnya saya bilang cepat sebelum saya menyesal. Saya bilang cepat. Soalnya karena kita itu suka begitu. Saudara kan. Tuhan nak korbanin. Atau apalah waktu. Entah apa yang kita sukai. Apapun itu korbanin. Oh iya Tuhan. Tunggu seminggu. 2 minggu. Kalau udah sebulan aja, mungkin Tuhan berubah pikiran. Ya. Kenapa kamu gak jadi korbanin? Ya kayaknya Tuhan berubah pikiran sih. Tuhan gak nagih-nagih terus. Tuhan kan bukan penagih hutang. Ya. Dan kita suka memberi waktu, kesempatan untuk iblis membuat kita ragu memberikan yang Tuhan mau. Dan saya gak mau itu. Saya bilang Tuhan, saya mau kasih kau. Dan besoknya terjual dengan harga yang oke. Terjual uang yang saya masukin. Soalnya dalam waktu singkat. Hanya dalam waktu 2-3 hari. Tiba-tiba itu pintu gerbang berkat terbuka. Bum, bum, bum. Dari yang benar-benar gak ada. Itu terbuka sampai saya di Timika. Hari terakhir KKR pun. Mas ada yang chat. Saya mau berkatin buat Timika ya. Saya mau kirim berkat buat Timika. Saya mau kirim berkat buat. Itu terus. Sampai saya tahu kita dapat 600 celana dalam. Dari Solo. Dari Solo. 600 celana dalam. Meskipun rada ya sisa saudara, karena orang Papua beberapa itu tidak menggunakan celana dalam saudara. Jadi untuk meyakinkan mereka pentingnya dan celana dalam itu rada sulit saudara ya. Bahasanya rada sulit saudara. Jadi karena mereka beberapa, oh saya enggak pakai celana dalam. Beberapa emang enggak pakai saudara. Tapi tiba-tiba berkat Tuhan ngalirnya gila saudara. Tiba-tiba motor dari harga berapa itu? 20 juta, akhirnya kita beli 12 juta. Dinyang, saya tahu ngenyang ya. Ketemunya orang Papua, ketemunya orang Jawa, yang ngenyangnya mantep. Dinyang terus, dari 20, dinyang sampai 12. 16, enggak mau, 12. 14, enggak mau, 12. Ya wes, 12. Dapat motor 1. Tiba-tiba ada berkat lagi, mesin cuci. Apalah segala macam tiba-tiba terus ngalir berkatnya. Beli beras sembako ngalir terus. Bawa sabun dari Semarang di Tenteng. Itu pesawat kiloan sebenarnya sudah lebih-lebih. Bawa sabun, kotaan sabun terus. Apa sih namanya? Sabun mandi, gift atau apa itu loh. Pokoknya balok-balok. Tiba-tiba orang ngirim ini, pakai ini aja. Ini saya mau kirim, Dan tiba-tiba bilang Tuhan, kok mepet, dia bilang. Berkatnya kok enggak sebelum saya kasih mobil. Karena yang diterima lebih besar daripada mobil saya. Tapi loh nak, gak bisa gitu. Satu
Kita nggak pernah tahu korban keberapa, jeritan keberapa. Tiba-tiba seperti tembok Yeriko yang dikelilingi terus menerus. Dan tiba-tiba boom, api Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Saudara, dan itulah kenapa jangan lelah untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau hari itu Joshua cuma muter 1 kali, apakah temboknya akan runtuh? Enggak. Tapi hari ini saya berdoa, mari jangan berhenti untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan alhasil saudara, di sana kita lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hari pertama KKR anak tiba-tiba datang 3.000 anak-anak kecil. Saudara, ada videonya, saudara lihat kelihatannya sedikit. Kalau saudara zoom, anak Papua tuh kecil-kecil. Di Papua saya itu benar satu kotak begini, 100 anak Papua ada. Saya pernah itu atas. Kelihatannya kecil, tapi kepalanya banyak, saudara. Kelihatannya kecil, yang datang benar 3.000 sampai kaget. Besoknya KKR anak youth yang datang 5.000. Itu di tengah-tengah kota, saudara. Umum 7.000 yang datang. Semakin malam semakin hot. Wah, orang Papua tuh kalau nyembah, saudara, 1 jam gak berhenti. Mereka nari tuh, mereka muter. Dahsyat. Kemudian berikutnya besok gereja adat. Itu orang-orang yang adat, saudara, yang tidak pernah turun. Pakai pakaian adat. Benar-benar yang gak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Itu turun. Semua ikut nari, nyanyi, semuanya dilawat Tuhan. Tiba-tiba kesembuhan terjadi. Asyir dari yang terkumpul cuma 20 orang. Bayangin 20 orang selalu handle 3.000 sampai 7.000 orang. Pingsan lah, saudara ya. 20 orang loh, saudara. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu. Dia pendeta di sana, dia berkata, ayolah. Mereka sudah korbankan begitu banyak. Kita cuma korbankan waktu. Ayo, terkumpul 250 orang. Benar-benar untuk jadi bantuin semuanya asyar. Dari berbagai macam gereja. Sampai kita melihat bagaimana di pasar murah, bibit kesaksian. Itu orang-orang lagi dicukur rambut sambil nangis. Lagi dipijat sambil nangis. Dilawat Tuhan. Orang asyir ini tidak pernah mendoakan, saudara, karena itu campuran. Bukan semua karismatik, saudara. Campuran. Tiba-tiba ketika roh Tuhan melanda, asyir ini gak pernah doain, saudara. Cuman gak sengaja megang pundak orang-orangnya rebah, bam. Dan semua asyir mulai berkata, kami gak pernah loh tahu bahwa ternyata kami pun bisa dipakai Tuhan. Itu karena apa? Itu kuasa Tuhan, saudara. Pendetanya gak pernah turun. Saya Joshua Bevis gak ada yang turun. Saudara. Itu selain KKR anak, saudara. Yang lain kita gak pernah turun. Full orang-orang semua. Dari anak kecil, saudara, nanti lihat tuh, sampai kepalanya dia sujud ke tanah. Tapi gak ketangkap foto, saudara. Mereka sujud kepalanya sampai nempel tanah apa? Mereka nangis di tangga Papua. Dan paling parah, bayangin saudara, sebelah kita masjid gede banget. Tapi jam 6 sore suara dia sama suara kita kencengan suara kita. Itu kita lihat tuh. Ini sekali lagi saya cerita dari sisi kemuliaannya. Ada orang lagi lewat bawa jerami. Gak pikir mau ikut KKR. Tiba-tiba disambar Tuhan. Dia buang jeraminya, dia lari ke tengah. Dan minta didoakan. Kita ketemu orang gila. Seperti kasih rahmat Tuhan baru setiap pagi. Orang gilanya baru setiap hari. Tiap hari satu orang gila. Besoknya baru lagi, saudara. Besoknya lagi baru lagi, saudara. Sudah itu ada satu saudara bawa batu gede mau ngelempar kepada ketua Bimas di sana. Lagi di interview mau dilempar batu, saudara. Untung ketangkep. Cik Melani, saudara, orang kita ditangkap, saudara. Terus dipegang hatinya, damai di hati Pak, damai di hati. Orang gilanya melihat, wah ada Bunda Maria. Dia bilang, kamu jangan ganggu saya sudah ketemu dengan Bunda Maria saya. Lalu Bunda Maria bilang, kamu geser ke sana. Geser. Kenapa? Bunda Maria. Ya, kalau bukan Tuhan siapa? Saudara? Gak mungkin. Saudara. Mereka bisa ganggu. Saudara. Polisi di sana pakai senjata. Saudara. Karena mereka bilang kita kalau gak pakai senjata gak dianggap di sini. Besoknya orang gila baru lagi. Saudara bilang, ini kok baru terus? Karena memang lapangan itu dipakai untuk orang mabuk. Karena mereka mabuk tiap hari jadi gila.
Sampai kayak begitu saudara, 5.000. Karena 5.000 itu cukup buat mereka beli minuman. 5.000. Nah Bunda Maria kita muncul lagi. Dia bilang gak bisa, saya gak punya uang. Jadi usher toilet mau. Dikasih kalung usher. Jaga toilet sampai KKR selesai. Diam. Buka, kosong, masuk, tutup. Hebat. Orang gila loh. Ayo loh. Setelah itu kalau bukan Tuhan, siapa? Gak mungkin. Gak bisa. Orang di pinggir-pinggir semua sampai satu kota semua tahu ada KKR tenda lawatan. Tapi itu dengan semua kemuliaannya. Saya bilang Tuhan ini memang engkau ajaib. Tapi kenapa Tuhan? Tuhan berkata nak, karena aku melihat bukannya sekedar kemuliaannya ini loh saudara. Ini dampaknya, ini apinya yang Tuhan salurkan. Tapi yang Tuhan apa? Mimbar dari korban ini loh. Mesbah penyembahanmu ini loh. Karena begitu banyak orang meletakkan. Bukan cuma saya. Saudara lihat ada Ibu Hedi di sebelah sana, anak Ibu Ripka yang pertama. Saya kirim dia sana. Dia letakkan semua kenyamanannya, dia letakin. Dia letakkan semua apapun di Semarang. Naik mobil, tidur enak di sana. Waduh mengerikan. Jadi di sana sampai hitam-tem. Gosong semuanya, jadi orang cantik. Memang gosong semua. Dan Tuhan berkata, nah itu aku lihat. Ada lagi anak pendeta. Adiknya Ibu Ripka, adiknya Ibu Ripka itu pendeta. Anaknya ikut. Dia harusnya bisa bantu, dia di Papua jadi supir. Di Semarang jadi anak pendeta, di Papua jadi supir. Ngurus sana ngurus ini. Dan dia bilang, nah itu aku lihat sebagai korban. Ada orang yang gak punya apa-apa meletakkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, nah itu aku lihat. Saudara saya masih ingat. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Hari itu Papi sedang membangun Holy Stadium. Dan itulah kenapa Holy Stadium itu disebut House of Sacrifice. Karena hari itu beliau cerita ada satu keluarga yang memberikan rumah kepada gereja. Dan hari itu Papi berkata keluarga ini sudah gak punya apa-apa. Cuma yang kerja mamahnya, ibunya yang bekerja tapi bapaknya udah gak kerja. Dan hari itu mereka gak punya uang lebih. Mereka tidak punya rumah yang lain. Mereka cuma punya rumah itu aja. Tapi hari itu mereka letakkan di hadapan Tuhan. Dan saya masih ingat hari itu Papi berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa harus orang yang seperti ini yang gak punya apa-apa. Yang kau gerakkan hatinya untuk memberi. Bahkan keluarga ini berkata, Pak, Bapak butuh minggu depan kami keluar dari rumah, kami keluar dari rumah. Bayangin. Papi saya tanya, Bapak mau tinggal di mana? Gak tahu Pak. Tapi saya tahu ini Tuhan. Saya tahu ini kehendak Tuhan. Saya kasih rumah buat pembangunan gereja. Dan hari itu saya tahu jawaban Tuhan ke papi saya. Dia berkata, karena nak, yang dilimpahi, yang punya lebih tidak bisa digerakkan. Dan Tuhan berkata ada begitu banyak orang yang punya lebih, yang punya semuanya. Aku sudah kasih tanda, aku sudah coba gerakan hatinya. Tapi dia memilih membekukan hatinya. Dan memilih berkata ya nanti Tuhan, nanti Tuhan, nanti Tuhan. Tapi akhirnya harus ada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Justru dia meletakkan korban yang sangat harum dan more than excellent daripada orang lainnya. Bukan masalah hartanya, bukan masalah uangnya. Tapi tentang apa? Hati ini loh saudara. Hati ini. Dan hari ini saya sungguh berdoa. Nanti sebentar apa yang saudara lihat, itu adalah mimbar. Itu adalah kemuliaan, itu adalah manifestasi api yang Tuhan turunkan di tengah-tengah kita. Tapi di balik itu semua, ada begitu banyak orang yang memberikan more than excellent sacrifice. Dan jangan lupa saudara, yang Tuhan lihat itu bukan saat kita di depan orang melihat, no. Tapi justru dengan tangisan kita, jeritan hati kita, itu yang Tuhan lihat dan itu yang Tuhan perhitungkan. Apakah video klipnya sudah siap? Sudah siap? Silakan setelah ini kita akan sembah Tuhan sama-sama.
40 denominasi gereja-gereja Bapak Tuhan. Tuhan pakai aku Tuhan. Dan Alkitab berkata, ketika roh Tuhan turun di tengah-tengah kita, ketika roh Tuhan masuk dalam hidupmu, ketika roh Tuhan berkuasa dalam hidupmu, saat itulah engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih ajaib dan yang lebih dahsyat yang pernah Yesus lakukan sebelumnya. Tariannya udah diputer sama Yesus dombe damato tantenang panai. Yesus dombe damato tantenang panai. Segala Yesus amido damato. Segala Yesus amido damato. Amido damato tantenang panai. Amido damato tantenang panai. Amido damato tantenang panai. Yesus dombe dombe, Yesus dombe dombe, dombe dombe damato. Kalau saudara tadi lihat penari itu terkumpul 250 penari dari berbagai macam gereja. Bahkan sampai gereja lokal berkata kami belum pernah melihat bisa menjadi satu semuanya. Mereka berkata kami belum pernah lihat sebelumnya yang seperti ini. Saudara, tapi sekali lagi itu semua hanyalah bagian dari manifestasi Tuhan. Itu adalah hasil dari korban yang begitu banyak orang letakkan di hadapan Tuhan. Dan hari ini mungkin saya berkata berbeda cara kita berkorban, mungkin berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Tapi mari pastikan kita punya motivasi hati yang benar. Dan jangan pernah letih untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah menjadi capek untuk memberikan yang terbaik. Dan mungkin saudara berkata, "Sa, kenapa sih harus gitu banget? Kenapa sih Sa, kamu harus all out banget buat Tuhan?" Saudara, Yesus pun berkorban buat kita aja gak setengah-setengah kok. Yesus berkorban buat kita, dia korbankan hidupnya dan semua yang dia punya. Dia korbankan buat siapa? Dia korbankan buat kita. Bahkan hari ini korban apapun yang kita berikan ke Tuhan tidak bisa menandingi apa yang dia sudah berikan di tengah-tengah kita. Tapi bukan berarti kita tidak terus tetap memberi yang terbaik dari hidup kita. Mungkin dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, apapun itu, mari kita lakukan sebagai korban yang terbaik, more dan excellent untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sekali lagi saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, takkan pernah ku bawa, ya Tuhan, selain yang terbaik, ya Tuhan Yesus, yang harum dan sejati, ya Tuhan, di hadapan tahta-Mu, Yesusku, Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, takkan pernah ku bawa, ya Tuhan, selain yang yang harum dan sejati, di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukur.
penyembahanku. Roh Kudus, mari sekali lagi masuk dalam hidup kami. Biar hari ini suara-Mu terdengar lebih keras daripada suara kedagingan kami. Ajari kami untuk memberi di dalam ketepatan. Ajari kami, Roh Kudus, untuk memberi seperti apa yang Bapa kami di surga sukai. Buat kami tidak memberi sesuka hati kami, tapi buat hari demi hari kami memberi tepat seperti apa yang Bapa kami mau. Roh Kudus, mari jadi guru dalam hidup kami. Mari sekali lagi berdaulat atas hidup kami. Mari sekali lagi masuk dalam hidup kami. Dan biar hari ini, hari demi hari, kami terus membawa korban yang more than excellent kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi sekali lagi hamba minta Tuhan, jagai motivasi hati kami Tuhan. Hati kami mudah untuk sekali lagi belok. Hati kami mudah untuk terus menyakiti Engkau. Hati kami mudah Tuhan untuk punya motivasi yang jahat. Tapi hari kami minta Tuhan, jagai hati kami. Jamin kami Tuhan, jamin kami Tuhan. Jamin hati setiap anak-anak-Mu. Biar ketika Kau dapati kami, hati kami tidak menjadi busuk. Tapi Kau dapati biar yang hanya yang sejati, yang murni dan yang tulus, itu selalu ada dalam hidup setiap kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau terus belajar untuk memberi yang terbaik dari hidup kami. Kami tidak mau memberi yang lain selain yang terbaik Tuhan. Dan biar hari ini penyembahan kami menjadi korban dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan biarkan hari ini pertobatan kami pun menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa, ya Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati, ya Tuhan, di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, ya Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati, di hadapan tatamu. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu dan pesan-Mu. Tapi hamba tahu Engkau tidak akan pernah berhenti bekerja dalam hidup setiap kami. Terus ajari kami hari demi hari Tuhan. Biar kami melakukan semuanya dalam ketepatan. Dan biar apapun yang kami lakukan karena kami mencintai-Mu. Karena kami ingin menyukakan hati-Mu. Dan biar kami mendapatkan favor of God and man dalam hidup kami. Habis sekali lagi Tuhan, biar apapun korban yang kami letakkan karena kami mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Dimeteraikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin.